NIM 190810301184. Di sini saya akan menjelaskan tentang kas dividen. Kas dividen. Dividen kas merupakan pembagian pendapatan secara tunai oleh perusahaan kepada pemegang saham. 3 kondisi yang harus dipenuhi perusahaan untuk membayar dividen kas. Yang pertama, jumlah laba ditahan yang memadai. Yang kedua, jumlah kas yang memadai. Ketiga, tindakan formal yang dilakukan oleh Dewan Direksi. Contoh soal. Diasumsikan pada tanggal 1 Oktober 2019, Dewan Direksi PT Maju terus mengumumkan dividen kas. Tanggal pencatatan terjadi pada tanggal 10 November 2019 dan tanggal pembayaran terjadi pada tanggal 2 Desember 2019. Saham preferred nilai nominal 100.000, 5.000 lembar saham beredar. Dividen per lembar sahamnya 2.500. Total dividennya 12.500.000. Saham biasa nilai nominal 10.100 lembar saham beredar. Dividen per lembar saham 300, total dividennya 30 juta. Dijumlah semuanya itu jumlahnya 42.500.000. Halo, saya Eris Putasari Irwanto, NIM 190810301181. Di sini saya akan membahas pembahasan yang sebelumnya dibahas oleh teman saya. Asumsikan bahwa tanggal 1 Oktober PT Maju Terus mengumumkan dividen kas sebesar Rp42.500.000 dengan tanggal pencatatannya 10 November dan pembayarannya 2 Desember. Pada tanggal 1 Oktober terdapat jurnal dividen kas pada utang dividen masing-masing Rp42.500.000. Kemudian, pada tanggal 10 November tidak diperlukannya jurnal, karena pada tanggal 10 November ini hanya menentukan pemegang sahamnya saja. Lalu, pada tanggal 2 Desember, terdapat jurnal utang usaha pada kas, masing-masing sebesar Rp42.500.000. Nah, selain adanya dividen kas, terdapat juga dividen saham atau stok dividen. Dividen saham ini merupakan pembagian lembar saham kepada para pemegang saham. Saham yang dibagikan adalah saham biasa dan diterbitkan untuk para pemegang saham biasa. Dividen ini berbeda dengan dividen kas karena tidak ada pembagian kas atau aset lainnya pada pemegang saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brian Firmansyah Putra Sumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu stok dividen dan bagaimana contoh penjurnalannya. Ya, di sini stok dividen. Dividen saham atau stok dividen merupakan pembagian lembar saham kepada para pemegang saham. Saham yang dibagikan adalah saham biasa dan diterbitkan untuk para pemegang saham biasa. Dividen ini berbeda dengan dividen kas karena tidak ada pembagian kas atau aset lainnya kepada pemegang saham. Terdapat 3 tanggal pada pengumuman pembagian saham sebagai berikut. Yang pertama adalah tanggal pengumuman. Pada saat ini, perusahaan mengakui liabilitas guna membayar dividen. Lalu tanggal pencatatan, di mana tanggal pada saat perseroan menentukan pemegang saham yang akan menerima dividen. Lalu yang ketiga tanggal pembayaran. Pada tanggal ini, perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham yang memiliki saham pada saat pencatatan. Lalu contoh soal. Pada soal terdapat PT Surya Hanif memiliki 1.150.000 lembar saham yang beredar dengan nilai nominal per 100.000 pada tanggal 14 Maret 2019. PT MK Delta Jaya mengumumkan dividen saham sebesar 4% untuk diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2019 kepada para pemegang saham yang dicatat pada tanggal 1 April 2019. Harga saham adalah per 110.000 per lembar pada tanggal 14 Maret 2019. Jurnalnya pada tanggal pengumuman Januari 14, dividen saham pada dividen saham yang dibagikan dan premi saham sebesar dividen saham 660 juta pada dividen saham yang dibagikan sebesar 600 dan
premi saham 60 juta. Lalu Juli tanggal 1 tidak ada jurnal karena itu hanya pencatatan saja. Hanya pencatatan saja yang wajib atau yang berhak untuk memiliki saham. Lalu Agustus tanggal 15 pada saat tanggal pembayaran perusahaan mencatat